Baik teman-teman, untuk mengawali materi tentang penyiaran ini ada baiknya kita memahami dulu apa itu sejarah penyiaran, dasar penyiaran, dan hal-hal yang terkait penyiaran, ada media apa saja dalam konteks broadcasting atau penyiaran ini. Oke, yang pertama, tulislah 5 program televisi dan radio yang paling Anda sukai. Nah, selama saya menjelaskan, silakan Anda mulai, menulis ya, 5 program televisi dan radio yang paling Anda sukai, ya. Ini silakan ditulis, di masing-masing catatan Anda. Nanti akan saya tanyakan di akhir setelah kita, memaparkan materi ini, ya. Jadi silakan mulai diingat-ingat tentang 5 program televisi dan radio yang paling Anda sukai. Tapi Pak, kalau tidak ada bagaimana? Ya berarti mungkin Anda bisa jadi selama ini tidak memperhatikan atau generasi yang, tidak memperhatikan televisi dan radio, itu bisa saja terjadi ya. Misalnya Anda adalah generasi YouTube yang sejak lahir sudah main YouTube misalnya. Tapi ada juga teman-teman yang juga memperhatikan televisi dan radio. Tapi cukup disayangkan ketika teman-teman tidak menyaksikan sejarah perkembangan program-program sebelum maraknya YouTube seperti hari ini. Gitu ya, silakan sambil mendengarkan saya memaparkan materi, Anda mulai oret-oret kertas atau, oret-oret lainnya gitu ya. Kemudian mengingat-ingat kira-kira program televisi dan radio apa yang paling saya sukai. Oke. Oke, berikutnya siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar ya, yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Ya, jadi yang dinamakan siaran itu seperti itu. Yang suara saja itu nanti ada jenis media yang memang memakai suara saja. Ada yang menggunakan suara dan gambar. Ada yang berbentuk grafis. Ya, yang jelas itu adalah rangkaian pesan yang dikirimkan melalui sebuah perangkat media dan diterima oleh perangkat media yang lain. Ya, jadi itu adalah siaran. Kalau hari ini Pak, saya melakukan voice WA, gitu ya. Kemudian saya share, apakah itu juga bentuk siaran, Pak? Bisa, itu adalah siaran karena Anda memberikan pesan dalam bentuk suara, ya. Kemudian Anda transmisikan kepada teman yang mempunyai perangkat penerima pesan yang Anda kirimkan itu. Nah, jadi siaran hari ini sudah berkembang. Kalau dulu orang siaran hanya terbatas gitu ya. Yang bisa siaran adalah orang-orang yang memang di lingkungan media, di lingkungan orang-orang yang punya perangkat penerima pesan. Tapi hari ini, semua orang dengan adanya gadget, dengan adanya perkembangan YouTube, semua orang punya kesempatan untuk melakukan siaran. Gitu. Oke, berikutnya penyiaran. Nah, tadi siaran. Sekarang penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima pesan. Jadi penyiaran. Kamu ada di bidang apa sekarang? Bidang penyiaran. Nah, itu berarti Anda adalah bertugas menyebar luaskan siaran. Yang siaran tadi kan itu ya, dikirimkan. Nah, kalau penyiaran adalah Anda bertugas untuk apa? Menyebar luaskan siaran tadi. Ya, melalui berbagai macam alat pemancar, frekuensi ya. Seperti itu. Jadi kalau dulu kan sampai ada namanya kalau Anda ingat atau Anda pernah dengar kita punya satelit sendiri ya, itu untuk memancarkan siaran-siaran tadi itu sendiri. Bahkan kita harus beli satelit di antariksa gitu ya, untuk menjamin siaran langsung sepak bola kita lancar atau apa. Itu adalah proses bagaimana transmisi pesan itu melalui antariksa ya. Kalau sekarang sudah melalui jaringan internet, sudah bisa melakukan live ya, live YouTube, live-live yang lain, kita bahkan bisa menerima TV kabel, sudah dimensinya sudah berbeda. Tapi ini harus Anda pahami ya, dasar-dasar sebelum adanya teknologi yang canggih seperti ini. Oke, berikutnya
sejarah penyiaran di Indonesia ya. Jadi Anda harus tahu penyiaran itu adalah sesuatu yang ditransmisikan kepada khalayak luas ya, secara bersama-sama. Di Indonesia mulai kapan Pak sejarahnya? Berarti Anda harus membaca yang namanya Solus Radio Vereniging ya. Itu berdiri atau SRV, ini berdiri 1 April 1933 ya. Ini mungkin kelahiran buyut atau kakek Anda ya. Nah, itu menjadi sejarah penyiaran di Indonesia karena nantinya SRF ini akan menjelma menjadi RRI ya. Ada yang tahu RRI? Nah, pasti ada yang tahu, ada yang enggak. Itu Radio Republik Indonesia. Ada yang pernah main ke RRI? Pasti belum ada yang main, pernah main, atau mungkin ada tapi nggak banyak ya. Jadi di Jogja, di sebelah mana kalau Radio Republik Indonesia itu? Nah, pasti juga belum ada yang tahu juga ini. Padahal nongkrongnya daerah situ ya. Misalnya teman-teman sering nongkrong di Legend Cafe. Nah, itu kan sebelum Legend Cafe belok kiri tempat bunga-bunga. Di sanalah kemudian ada Radio Penyiaran Indonesia, RRI cabang Jogja ya. Jadi seperti itu. Itu penyiaran Indonesia. Kemudian sejarah televisi. Sejarah televisi itu tidak bisa dilepaskan dari jasa Bung Karno ya. Kenapa Pak? Karena Bung Karno lah yang kemudian menginisiasi adanya Asian Games. Di saat ada Asian Games itulah kemudian mau tidak mau kita harus punya televisi dan didirikanlah TVRI ya sejak tanggal 24 Agustus 1962. Itu adalah sejarah lahirnya televisi di Indonesia. Itu karena adanya Asian Games ya. Tapi kemudian memang perkembangannya TVRI tidak mengalami perubahan yang signifikan, ya, karena memang dia backup-nya pemerintah, kurang ada inovasi, meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini TVRI sudah berinovasi dengan direktur barunya Helmi Yahya. Tapi kemudian ada pergeseran dan kemudian stuck lagi, termasuk bagaimana TVRI melakukan rebranding terhadap logonya, terhadap institusinya, dan lain sebagainya. Kenapa TVRI tidak bisa berkembang pesat? Karena sejak tahun 1989, itu muncullah televisi swasta. Ya. Dulu sebelum tahun 89, kalau orang tua Anda nonton TV ya cuma TVRI. TV-nya hitam putih gitu ya. Anda sekarang nontonnya udah warna-warni gitu ya. Tapi dulu orang tua Anda nontonnya mungkin TV hitam putih. Dan itu cuma TVRI. Nah, bayangkan itu. Mengapa orang dulu tidak terlalu kecanduan media itu karena cuma satu pilihannya. Bahkan satu RT, TV-nya cuma satu. Nah, itu. Anda harus bisa memahami dan mencerna sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia itu sampai seperti itu. Ya. Nah, kemudian barulah di tahun 89, 90-an muncullah televisi-televisi swasta ya. Seperti RCTI, ANTV, Indosiar dan teman-temannya itu. Kemudian mulailah muncul antena TV UHF, parabola, orang sudah mulai terpaku di depan televisi berjam-jam. Nah, itu karena adanya televisi swasta yang memberikan hiburan luar biasa. Itu yaitu sejarah apa yang disebut sebagai siaran, apa yang disebut sebagai penyiaran. Kemudian terkait dua hal itu, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sejarah penyiaran di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari radio dan televisi. Radio cikal bakalnya adalah RRI tahun 1933 tadi, sedangkan televisi cikal bakalnya adalah tahun 62 ketika ASEAN Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games. Di sanalah kemudian Gelora Bung Karno atau GBK itu dibangun. Dan kita mempunyai sebuah tempat olahraga yang sangat monumental, dan waktu itu adalah terbesar di Asia katanya GBK, bahkan di dunia ada yang ngomongnya. Tapi sekarang sudah banyak yang lebih besar. Itu teman-teman, itu untuk sejarahnya. Kemudian kita masuk ke media penyiaran. Nah, ini akan saya coba mixkan dengan beberapa konsep dan teori ya. Oke, media penyiaran di Indonesia, sejarah perkembangan dan urgensi ya. Sejarahnya bahwa kehadiran media penyiaran, radio, televisi dalam sejarah
itu pasti banyak menimbulkan kontroversi dimanapun. Media penyiaran melahirkan bisnis baru, mengundang regulasi pemerintah, kecaman maupun keluhan dari masyarakat. Jadi memang media ini sesuatu yang sangat unik sejarahnya. Sampai sekarang pun unik gitu ya. Kenapa Pak? Karena memang setiap kelahiran sebuah media itu pasti menimbulkan kontroversi. Karena dari media inilah kemudian muncul bisnis-bisnis baru, ya, yang otomatis pemerintah akan mengatur berbagai macam regulasi terkait dengan bisnis media ini, ya. Kemudian pasti juga ada keluhan dari masyarakat, aktivis, kaum kritikus yang akan melihat bagaimana kemudian masyarakat hari ini atau masyarakat ketika lahirnya sebuah media pasti akan mengalami yang namanya ketergantungan. Nah, disinilah kemudian banyak kritik. Itu pasti. Nah, ini yang saya bicarakan, bahwa kemudian media penyiaran acap kali memperoleh kritik bertubi-tubi dari banyak kalangan, terutama sastrawan dan akademisi yang bergulat dengan karya sastra, dianggap mengancam kultur keberaksaraan, ya, dan hanya menimbulkan kultur kedangkalan serta instan. Jadi yang saya sebutkan tadi, akhirnya banyak masyarakat yang melakukan kritik terhadap media penyiaran, karena akan membuat masyarakat berpikir instan, ya, terpaku di dalam depan TV dan lain sebagainya. Radio adalah salah satu, tapi juga kita harus pahami bahwa media penyiaran adalah salah satu saksi sejarah, pendukung sejarah. Karena proklamasi kemerdekaan itu tidak akan ada tanpa adanya Radio Republik Indonesia. Ya, RRI lah yang kemudian membuat pesan Bung Karno itu bahwa kami bangsa Indonesia gitu ya, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu lewat radio ya, dan itu didengar oleh seluruh bangsa Indonesia ketika itu. Nah, jadi media juga punya andil dalam perkembangan sejarah bangsa ini. Nah, televisi juga sama, tadi yang saya sebutkan, punya andil dalam konteks Asian Games, event besar pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca 1945 itu ya Asian Games. Itu sejarah luar biasa. Itu kan menunjukkan kekuatan stabilitas kita dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menarik kita diskusikan nanti ya. Pada awalnya radio itu merupakan teknologi yang diciptakan untuk mencari kegunaan, bukan sebagai kebutuhan. Nah, dulu radio itu dibentuk, ini bukunya Dennis McQuell ya, itu bukan untuk kebutuhan, tapi kegunaan. Ya, untuk melakukan monitoring terhadap daerah tertentu, memonitor daerah tertentu, menyampaikan pesan yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Tapi hari ini, atau ketika Dennis McQuell menulis ini, radio mengalami pergeseran. Radio sudah menjadi sebuah kebutuhan. Televisi tak lebih dari pengalian isu untuk mencegah rakyat memberontak. Awal-awalnya seperti itu. Jadi televisi itu bukan hanya untuk hiburan di awalnya, tapi adalah untuk memberikan doktrin-doktrin supaya masyarakat tidak melakukan pemberontakan, memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tapi sekarang kan sudah sangat berkembang luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, ini ada karakteristik dari televisi dan radio ya, yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan. Nah, ini dicatat ini ya, menarik ini. Bahwa Marshall McLuhan mengatakan ada prinsip dasar yang membedakan hot medium dan cool medium atau medium panas dan medium dingin bahasanya McLuhan. Hot medium itu seperti radio ya. Tapi cool media dingin itu seperti televisi. Hot medium atau medium panas itu yang rendah tingkat partisipasinya. Sedangkan medium dingin tingkat partisipasinya tinggi. Nah, ini harus kita definisikan nanti. Partisipasi ini bukan hal-hal yang sifatnya berinteraksi ternyata setelah saya atau kemarin saya baca-baca kembali. Ya. Nah, tetapi televisi hari ini sudah melakukan mix terhadap itu, ya, terutama bagaimana wajah dan dari hiburan ke jurnalisme dan sebaliknya. Nah, ini McLuhan juga membedakan ya. Dia mengatakan bahwa hot medium itu cenderung membentuk informasi yang searah, sementara cool medium cenderung mengadakan interaksi di dalamnya. Dengan kata lain, media panas akan lebih menekankan pada proses pencurahan informasi sehingga berlebih. Sementara media dingin akan mengadakan proses interaktivitas yang tercipta di antara partisipannya. Di sini artinya hot medium itu
sebenarnya kita diajak untuk membayangkan ya. Kita diajak untuk membayangkan apa? Membayangkan sesuatu yang kita dengar, itu hot medium. Sehingga kata Dennis McQuell waktu itu minim partisipasi. Sedangkan cool medium kita akan lebih tertarik untuk masuk ke dalam yang namanya cool medium tadi seperti televisi karena apa? Ada visualitas. Kita tidak membayangkan secara berlebihan ya, karena kita bisa melihat dan mendengar. Oke. Ini saya clear-kan lagi. Jadi memang ketika kita bicara dasar penyiaran, maka kita akan bicara dua hal sebenarnya, radio dan televisi. Karena itu dua simbol pergerakan penyiaran dimanapun itu adalah radio dan televisi. Nah, radio ini sebagai medium panas itu memaksa pendengar membayangkan sumber komunikasi. Bagi mereka yang mampu mendengar, melihat data yang bersifat auditif, secara alamiah itu merangsang data yang bersifat visual. Jadi rangkaian proses sensoris ya dan lain sebagainya ya bisa dibaca ini ya. Jadi memang radio itu memang mengajak kita untuk membayangkan. Ini beda dengan yang ya apa kayak interaksi yang misalnya kita berinteraksi kirim lagu dong misalnya itu beda ya. Tapi ini adalah radio itu disebut bagian media panas karena membuat si pendengar itu membayangkan sesuatu ya. Karena nggak ada visualnya ya, sehingga terkesan satu arah, tidak ada partisipasi. Sedangkan televisi itu sebagai medium dingin, dia menyampaikan citra, image secara utuh, ada suara, ada gambar. Komunikasi melalui video ini hanya mensyaratkan sedikit atau kontribusi yang tak terlampau aktif dari kapasitas penontonnya. Televisi menawarkan tantangan yang tak langsung dan pemahaman yang segera. Dan otak yang sadar diundang oleh televisi untuk menggambarkan secara bebas dan menciptakan respon yang leluasa. Jadi yang dimaksudkan respon ini adalah kita bisa melihat, dan itu tanpa membayangkan kita sudah bisa melihat ya, karena sudah ada visual di sana. Nah, tapi pertanyaannya, apakah fenomena medium dingin, panas ala McLuhan hari ini masih relevan pertanyaannya? Coba dicatat ini ya, nanti saya tanyai ya, apakah masih relevan fenomena medium dingin dan medium panas ini? Silakan nanti dicatat pertanyaannya, saya akan tanya satu-satu nih. Kemudian saya bantu nih, dengan adanya fenomena ini, apakah atau bagaimana dengan fenomena interaktivitas dan viralitas? Ketika fenomena medium McLuhan ini sama sekali tidak melihat dua hal ini, karena memang McLuhan membuat ini di tahun 90-an. Konsep di atas tentang medium dingin dan medium panas ini berawal dari teori medianya McLuhan, yang di sana juga bicara tentang global village. Ya. Global village itu apa, Pak? Jadi seolah-olah dunia ini seperti desa kecil, ya, di mana dengan adanya perkembangan teknologi, adanya media, kita seolah-olah sangat dekat. Nah, itu adalah global village. Dan kemudian medium is the message. Karena McLuhan juga bicara medium is the message. Bagaimana hari ini pesan itu bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi melalui apa pesan itu disampaikan. Ya, oke. Jadi medium itu sudah menjadi pesan itu sendiri, gitu ya. Nah, itu ya untuk konsep-konsepnya. Kemudian kita bicara bahwa hari ini regulasi penyiaran di Indonesia sudah berkembang luar biasa, ya. Banyak perubahan dari waktu ke waktu, ya. Sejak zaman atau jatuhnya Orde Baru, banyak televisi-televisi yang muncul, ada 6 stasiun televisi. Tapi setelah Orde Baru muncul lagi televisi namanya Metro TV, ya. Ada Trans TV dan ada 4 stasiun televisi lain seperti Global TV, TV One, TV7, JTV yang itu sangat lokal. Dan pada akhirnya seperti di materi mata kuliah kajian media, setelah lahirnya TV-TV ini lahirlah konglomerasi media. Bagaimana media hari ini luar biasa menguasai berbagai macam lini yang ada di Indonesia.